Ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, ingat ini Bapak Ibu. Ingat juga bahwa kita sedang memberitakan akan kedatangannya kembali. Ya, unsur masa lalu kita memperingati bahwa dia mati buat kita. Kita deklarasikan dia mati buat kita. Namun unsur masa depan, kita mengingatkan diri yang sama. Tuhan yang mati ini akan datang kembali. Shalom saudara, kita berjumpa kembali. Saat ini kami sedang ada di sebuah pantai namanya Pantai Ngobaran di daerah Gunung Kidul. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya ada hamparan laut yang luar biasa. Saya dapat info ini ada kaitannya katanya juga dengan Pantai Laut Selatan. Dan kalau Bapak lihat bahwa ada batu karang yang terjal sebuah patahan, ini adalah kejadian alam, mungkin ribuan tahun yang lalu. Dan saya lihat karya Tuhan luar biasa. Kalau Bapak Ibu ada waktu, datanglah kemari. Pada saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Judulnya Makna dari Perjamuan Kudus. Judulnya Makna dari Perjamuan Kudus. Setiap gereja pasti mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah-ibadahnya. Ada yang mengadakan perjamuan kudus 1 tahun sekali. Ada juga gereja yang mengadakan perjamuan kudus 1 bulan sekali. Bahkan ada juga sekumpulan orang yang mengadakan perjamuan kudus itu setiap minggu. Saya baca buku sejarah, ada seorang pendeta di Inggris bernama Smith Wigglesworth. Dia mengadakan perjamuan kudus setiap hari di rumahnya untuk dirinya. Ya, begitu luar biasa sakramen gereja ini. Diresponi, disikapi, dilakukan oleh umat Tuhan, oleh gereja Tuhan. Namun Bapak Ibu, ada banyak orang percaya ketika menjalani dan melakukan perjamuan kudus hanya memiliki pemahaman makan roti, minum anggur, sudah, itu saja. Makan roti, minum anggur, cukup, itu saja. Atau memahami ini roti lambang tubuh Tuhan, ini anggur lambang darah Yesus untuk saya, cukup sudah. Namun Bapak Ibu, perjamuan kudus itu punya makna yang lebih dalam daripada itu. Mari saya ajak untuk memahami makna daripada perjamuan kudus dalam beberapa bagian ayat firman Tuhan yang saya akan jelaskan buat kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, dalam Lukas 22, 19, 20 dikatakan, lalu ia mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Makna yang pertama yang saya dapatkan dari perjamuan kudus, perjamuan kudus itu adalah peringatan akan karya korban Tuhan bagi umat manusia. Jadi setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, itu adalah momen di mana kita memperingati karya dan korban Tuhan bagi orang percaya Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan Yesus. Berkali-kali saya menjelaskan buat saudara di renungan-renungan sebelumnya, Yesus pribadi yang luar biasa. Dan ketika dia hadir, dia tampil, dia mengucapkan beberapa hal, mengatakan beberapa hal tentang dirinya di depan akan jadi seperti apa. Dan salah satu yang diucapkan tentang hidupnya, tentang penderitaannya. Jadi ketika mereka mengadakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan yang dimaknai oleh gereja-gereja pada masa itu, Tuhan mengatakannya dalam ucapannya Bapak Ibu, ada unsur nubuatan Bapak Ibu. Ada unsur nubuatan. Lalu ia mengambil roti mengucap syukur, mecah-mecahkannya, berikannya kepada mereka, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus mengatakan dalam perjamuan pada masa itu, ya, bersama murid-muridnya, ketika dia memecahkan roti, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ini adalah tubuhku, ya. Ini adalah tubuhku. Di sini ada berbagai macam penafsiran dan makna. Ada orang mengatakan ketika mereka memakan roti, dalam hati pikiran mereka, mereka benar-benar mengimani itu adalah tubuh Tuhan.
Namun ada gereja-gereja yang maknani ketika mereka memakan roti, mereka hanya maknai itu adalah simbol daripada tubuh Tuhan. Demikian juga dengan anggur yang Tuhan katakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Ya, ada gereja-gereja yang maknai ketika mereka minum anggur, mereka betul-betul maknai itu sebagai darahnya Yesus. Namun ada gereja juga yang menganggap bahwa itu adalah lambang simbol daripada darah Yesus. Jadi ketika para murid-murid mengadakan perjamuan kudus, ya, ada unsur nubuatan di sana, nubuatan akan korban Tuhan, di mana tubuhnya dipecah, di mana darahnya tertumpah bagi orang percaya. Pertama para murid-muridnya, nanti buat umat Tuhan gereja mula-mula. Jadi Bapak Ibu, setiap kali perjamuan kudus dilakukan pada sejarah gereja, itu adalah momen mereka memperingati penderitaan korban Tuhan bagi orang yang percaya, Bapak Ibu. Ya, perjamuan kudus juga memiliki makna ketika kita memakan meminumnya. Ingatlah ketika kita makan roti dan minum anggur, kita sedang memperingati pengorbanan Tuhan buat orang percaya. Jadi ada unsur pengorbanan Tuhan dalam perjamuan kudus. Ini tidak bisa dilupakan, Bapak Ibu. Tidak bisa dihilangkan. Setiap kali gereja-gereja Tuhan mengadakan perjamuan kudus, ingatlah, ya, dan bayangkanlah, itu adalah momen di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan buat kita. Dia mati buat kita, dia berkorban buat kita karena kasih, karena cintanya buat orang yang percaya. Dia berkorban buat saudara. Mari saya ajak saudara untuk berhenti sejenak memikirkan kembali tentang praktek perjamuan kudus dewasa ini atau gereja-gereja modern. Ya, ada beberapa gereja saya amati, Bapak Ibu, ketika mengadakan perjamuan kudus, maka itu adalah ajang momen mereka meminta kuasa Tuhan terjadi, meminta mujizat Tuhan terjadi untuk dirinya, untuk kepentingan hidupnya. Ada yang seperti itu. Namun saya ingin katakan itu bukan salah, tidak salah sama sekali, Bapak Ibu. Nggak salah sama sekali. Bisa saja itu karena iman, karena ajaran para pemimpinnya. Namun kalau kita kembali kepada konteks, Bapak Ibu, pada saat saudara melakukan perjamuan kudus, coba berhenti sejenak, ya. Coba berhenti sejenak dari semua bentuk doa yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Dari semua bentuk permohonan yang berorientasi bagi kepentingan hidup diri sendiri. Berhenti sejenak dari semua bentuk permohonan. Dan bawalah hatimu, bawa pikiranmu kepada pengorbanan Tuhan bagi hidupmu yang luar biasa. Dan engkau ingatlah betapa dia mengasihi engkau sehingga dia rela berkorban buat saudara. Ya. Lalu dalam melakukan perjamuan kudus yang ketiga saya dapatkan ada unsur penggenapan, Bapak Ibu. Ya. Pada waktu saudara mengadakan perjamuan kudus, ya, perjamuan kudus, ya, maka saat kita mengadakan perjamuan kudus, kita sedang menggenapi apa yang dikatakan Tuhan. Dari ayat ini dikatakan, ya, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, maka kita sedang memperingati pengorbanannya. Itu menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa kita menjadi penggenapan akan apa yang diucapkan Tuhan. Kita memperingati pengorbanannya, kita memperingati kematiannya, kita memperingati tubuhnya yang terpecah, kita memperingati darah yang tercurah bagi kita umat manusia. Itu makna pertama. Jadi ketika kita sedang mengadakan perjamuan kudus, kita sedang memperingati karya dan korban Tuhan bagi kita orang yang percaya. Kebenaran kedua, saya ambil dari 1 Korintus 11, 26, 27. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Pengertian kedua yang saya dapatkan dari pelajaran Alkitab tentang perjamuan kudus, ketika kita melakukan perjamuan kudus, dikatakan, maka kita sedang memberitakan, sedang mendeklarasikan kepada diri kita, sesama kita, lingkungan kita, tentang pengorbanan Tuhan buat kita.
Dan bukan hanya berhenti Bapak Ibu kepada deklarasi memberitakan mengenai Tuhan yang mati buat saudara, tapi dikatakan engkau juga sedang memberitakan akan kedatangannya kembali. Jadi Bapak Ibu, ada unsur ya dalam perjamuan Tuhan, ada unsur masa lalu yang perlu Anda ceritakan lewat saudara melakukan perjamuan kudus, teman saudara melakukan perjamuan kudus. Ya, itu merupakan sebuah berita bahwa engkau percaya Tuhan mati buat engkau. Itu yang pertama. Dan ketika orang luar melihat engkau sedang melakukan perjamuan kudus, perbuatan kita itu memberitakan kematian Tuhan buat kita orang yang percaya. Namun jangan sampai di situ saja. Jadi bukan hanya bersifat masa lalu atau sejarah. Ketika kita melakukan perjamuan Tuhan katanya, ada unsur masa depan. Ada unsur masa depan. Di mana Bapak Ibu kita akan memberitakan kedatangannya kembali. Beritakan kedatangannya kembali Bapak Ibu. Ya, dia berkata dia akan datang kembali. Seperti saudara tahu mengenai sejarah Tuhan Yesus Kristus, sebelum dia lahir, dia sudah diberitakan oleh para malaikat kepada Maria, kepada Yusuf, ya, kepada Elizabeth. Dan ketika dia lahir, dia berkarya, dia besar, bertumbuh di keluarga Yusuf Maria, dan dia setelah umur 30 tahun, dia melayani di muka bumi, ya, memberitakan kabar baik, menyelamatkan orang, menyembuhkan orang, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Namun pada akhir pelayanan dia ditangkap, dia dianiaya Bapak Ibu, lalu dia disalibkan, dia mati. Pada hari ketiga dia bangkit katanya. Dan setelah berapa waktu kemudian dia naik ke surga. Sebelum dia naik, para malaikat katakan kepada murid-murid, sebagaimana engkau melihat dia naik, maka Tuhan yang sama turun dengan cara yang sama, dia akan datang kembali. Jadi ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, ingat ini Bapak Ibu. Ingat juga bahwa kita sedang memberitakan akan kedatangannya kembali. Ya, unsur masa lalu kita memperingati bahwa dia mati buat kita. Kita deklarasikan dia mati buat kita. Namun unsur masa depan, kita mengingatkan diri yang sama. Tuhan yang mati ini akan datang kembali. Akan datang kembali. Akan datang kembali. Namun Bapak Ibu menarik, dalam konteks ayat 27 dikatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan, Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi secara konteks kitab 1 Korintus 11 ini berbicara, pada masa itu rupanya ada jemaat-jemaat Tuhan yang makan minum perjamuan kudus dengan motivasi yang salah. Ya, dengan motivasi yang salah. Ya, ada di antara mereka yang sengaja masuk dalam acara perjamuan Tuhan untuk memuaskan nafsu, untuk minum anggur secara berlebihan, untuk makan roti secara kenyang. Motifnya salah. Dan Alkitab katakan itu cara tidak layak katanya. Kalau dengan cara demikian makan roti minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan. Ya. Itu kata Alkitab. Dan ingatkan diri Bapak Ibu, setiap kali kau mengadakan perjamuan Tuhan, maka masukkanlah dirimu pada sebuah peringatan akan kematian Tuhan. Ya, masukkanlah hatimu, pikiranmu kepada sebuah paham bahwa Tuhan yang diberitakan tentang kematiannya di masa lalu, dia Tuhan yang akan datang. Dan ketika engkau mengerti konsep ini, engkau melakukan perjamuan Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh, datanglah dengan sepenuh hati, datanglah dengan hati yang bersih. Jangan datang dengan motif salah, ingin minum anggur, ingin makan roti. Nanti kita berdosa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengadakan perjamuan Tuhan, ingatlah ada unsur pemberitaan kematian dan kedatangan Tuhan. Dan nikmatilah perjamuan Tuhan dengan kesungguhan hati saudara. Yang terakhir, apa makna perjamuan kudus? Yang terakhir 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkanlah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang terakhir, ketika kita mengadakan perjamuan Tuhan, pahamilah bahwa kita itu bersekutu kepada Tuhan. Ya. Apa maksud bersekutu Bapak Ibu?
Waktu saudara makan perjamuan Tuhan, saudara menjadi pribadi yang bersatu dengan Tuhan. Ya, bersatu dengan Tuhan. Isu yang berkembang pada masa itu Bapak Ibu, di gereja-gereja masa itu adalah isu sinkritisme yang terjadi. Jadi, bicara mengenai sinkritisme Bapak Ibu, buat orang daerah itu lebih kelihatan. Pada waktu saya pelayanan di sebuah desa, ya, belasan tahun yang lalu, saya masih memperhatikan ada banyak jemaat-jemaat Tuhan di sana yang percaya pada Tuhan, ada simbol salib di rumahnya, namun di meja yang lain ada patung juga di sana. Jadi mereka percaya pada Tuhan, tapi mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Tuhan tidak bisa disatukan dengan dewa-dewa lain. Bagaimana itu bisa kita pahami dengan baik adalah dengan perjamuan Tuhan. Pada waktu kita mengadakan perjamuan kudus, kita diingatkan kembali, nggak boleh ada dewa lain, nggak boleh ada ilah lain. Itu buat orang-orang daerah. Namun dalam dunia modern bagaimana? Ketika saudara mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, coba tanya diri, benarkah Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup saudara? Benarkah Tuhan itu menjadi satu-satunya sumber pengharapan saudara? Enggak ada yang lain. Kepadanya saudara percaya, kepadanya saudara berserah, kepadanya saudara yakin, enggak ada boleh sama yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kau mengadakan perjamuan kudus, ya, coba introspeksi diri saudara, pikir hati saudara, benarkah engkau telah menjadikan dia satu-satunya Tuhan? Dan ketika kau melakukannya, saya percaya engkaulah orang yang mengerti mengapa engkau melakukan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ada 3 makna yang bisa kita pahami dari perjamuan kudus. Pertama Bapak Ibu, ketika kau mengadakan perjamuan kudus, ingatlah itu momen kau memperingati pengorbanan Tuhan. Itu momen engkau memperingati pengorbanan Tuhan. Mati buat dirimu, mati buat saya juga. Yang kedua, ketika engkau sedang melakukan perjamuan kudus, itu merupakan deklarasi engkau memberitakan kematian Tuhan bagi orang kiri kanan, buat siapa saja. Dan bukan hanya sebuah kegiatan sifatnya deklarasi, engkau juga ingatkan diri bahwa dia yang mati, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali, dia akan datang kembali. Yang terakhir, ketika engkau mengadakan perjamuan kudus, ya, maka engkau terikat kepada Tuhan, bersekutu bersatu pada Tuhan. Sebagai akibatnya, tidak ada boleh ada ilah lain, Tuhan lain dalam hidupmu. Jadikan dia Tuhan satu-satunya dalam kehidupan saudara. Biarlah lewat renungan firman Tuhan saudara menjadi jelas. Ketika kau melakukan perjamuan Tuhan, kau tahu makna sesungguhnya. Dan ketika kau memahami makna sesungguhnya, saya percaya engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa renungan ini menjadi berkat buat saudara. Tuhan memberkati kita semua.